Siap-siap yuk, kita mau pergi ke rumah Tuhan. Hai teman-teman semua, yuk kita memuji Tuhan di ibadah sekolah minggu. Halo teman-teman, yuk kita ikutlah aku pergi ke sekolah. Hai teman-teman semua, yuk kita memuji Tuhan dan dan jangan lupa memakai baju yang rapi dan menyiapkan bekal kita. Dan jangan lupa juga menyiapkan buku lagu. Dadah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. La la la, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Anak-anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kita akan memulai acara ibadah sekolah minggu kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, terlebih siapkan buku ND sekolah minggu dan juga Alkitabnya ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang mari kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Piano. Kami puji dengan Dia, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga kasih, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan padanya. Suka-suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga kasih, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan padanya. Suka-suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kedua dan artinya, hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya.
Dan jangan memanggil roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermana atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari lagu pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu pujian Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau berkembang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau berkembang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau
Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian ibadat topan dulu. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu dari guru sekolah minggu AKBP Pondok Cabe. Halo adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, jumpa lagi dengan Inang hari ini. Inang akan membacakan warta sekolah minggu, tolong disimak baik-baik. Warta sekolah minggu hari ini, tanggal 14 Februari 2021. Yang pertama, minggu ini adalah minggu Estomihi. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, dengan tema minggu hamba Tuhan yang setia. Warta kedua, mulai minggu kemarin tanggal 7 Februari kita sudah berjalan absensi tiap masing-masing horongnya. Hari ini pun kita akan absen, dan juga jangan lupa kirimkan foto kalian pada saat mengikuti ibadah sekolah minggu ke guru horong kalian masing-masing. Sudah pernah diwartakan sebelumnya siapa-siapa saja yang menjadi guru-guru horong kalian. Warta sekolah minggu yang ketiga adalah per hari ini juga kita ibadah dan juga tugas horong itu dipecah, tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ibadah online, tapi menjadi dua. Untuk kalian perhatikan, nanti akan di-share setiap minggunya di grup forum,
Dan juga ada di sana pembelajaran horor, mulai horor Batita, horor 1, 2, dan 3. Dan juga di akhir videonya akan diselipkan tugas kalian untuk minggu-minggu tersebut. Kalian kirimkan tugas kalian tersebut ke guru horor kalian masing-masing. Jangan lupa, itu merupakan salah satu bagian kriteria kalian dalam nanti di akhir tahun untuk menentukan juara terbaik di tahun 2021. Demikianlah sekolah minggu hari ini. Kita tetap berdoa supaya pandemi segera berlalu sehingga kita dapat berdoa bersama-sama di gedung sekolah minggu Pondok Cabe. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan kalian bisa dititipkan ke Sintuawin masing-masing atau bisa ditransfer ke rekening operasional Huria, ada di bawah ini ya. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu pujian Loas Rotua Undagda. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang Alkitabnya sudah dipersiapkan dari Yesaya 53 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Kita akan baca, Abang Pendeta baca melalui tayangan video ini. Nah, adik-adik sekolah minggu boleh baca dari Alkitab yang ada di depan kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul,
dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 14 Februari tahun 2021 kita bersuka cita, bukan karena hari Valentine ya, tetapi kita bersuka cita karena hari ini gereja kita HKBP Pondok Cabe tepat berulang tahun, usianya 22 tahun. Nah, tentu dalam perjalanan pelayanan gereja selama 22 tahun, gak cuma senang-senang aja, gak cuma ketawa-ketawa aja, banyak juga pergumulan, banyak juga persoalan, dan juga melalui setiap peristiwa yang terjadi, kita boleh belajar bahwa pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Dan firman Tuhan hari ini mau berbicara tentang apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus, yakni penderitaan sebelum Yesus disalibkan. Nah, di Minggu Estomihi ini firman Tuhan topik minggunya berbicara tentang hamba Tuhan yang setia. Karena hamba Tuhan yang setia bukan hanya karena dia menikmati berkat saja, tetapi hamba Tuhan yang setia justru ketika dia diperhadapkan dengan banyaknya persoalan, banyaknya pergumulan, kesedihan, dan air mata. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti semua orang punya persoalan, pasti semua orang punya pergumulan. Secara umum yang menjadi pergumulan kita bersama-sama di seluruh dunia ini tentu masih pandemi COVID-19. Tetapi pergumulan-pergumulan lainnya secara pribadi pasti kita miliki masing-masing. Ada yang bergumul tentang biaya pendidikan, ada yang bergumul tentang biaya hidup, ada yang bergumul tentang persoalan-persoalan lainnya. Coba deh adik-adik tanya papa mama, kalau ditanya apa sih persoalannya, apa sih pergumulannya, pasti papa mama nanti bilang banyak, atau mau tahu aja, atau tidak mau justru menceritakan pergumulan supaya adik-adik tidak khawatir tentang perjalanan kehidupan. Tapi apapun bentuk pergumulan kehidupan, melalui kisah firman Tuhan pada hari ini, kita mau diajak melihat bahwa tokoh sentral iman kita, yakni Yesus Kristus, rela menderita untuk kebaikan semua ciptaan, untuk kebaikan dan keselamatan semua umat manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami seperti yang dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya sesungguhnya menggambarkan tentang bagaimana penderitaan yang dialami justru bukan karena kesalahan Yesus sendiri. Memang kitab Yesaya tidak sebutkan nama Yesus, tetapi pemberitaan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya mau mengajak kita melihat kepada penderitaan Yesus itu sendiri. Bagaimana Yesus harus tanggung semua dosa-dosa kita, lalu dia menebus pelanggaran-pelanggaran kita. Supaya apa?
supaya kita beroleh sukacita, supaya kita beroleh keselamatan. Itu yang disebut dengan hamba Tuhan yang setia. Tentu adik-adik sekolah minggu bisa aja baik sama orang-orang yang baik. Tapi ketika adik-adik sekolah minggu diminta untuk tetap baik untuk orang-orang yang ngisengin kita, yang nyubitin kita, yang jahatin kita, pasti dalam hati kita mikir, mendingan ini orang pergi aja deh, mendingan ini orang jauh-jauh deh, atau kalau dia nggak mau jauh, aku aja deh yang pergi, aku aja deh yang jauh-jauh dari kehidupan dia. Tetapi kepada kita hari ini diajarkan bahwa yang tidak dilakukan oleh Yesus, kesalahan-kesalahan itu, justru kepadanya diberikan tanggung jawab menebus dosa-dosa seluruh ciptaan. Maka firman Tuhan mau mengajak kita untuk beriman dengan teguh, yakin akan kuat dan kuasa Tuhan, bahwa kepada adik-adik sekolah minggu semua diberikan tugas dan tanggung jawab. Pasti kalau dengar kata tugas bosan ya, karena masih belajar di rumah. Tapi kalaupun kita bosan dengar kata tugas, kita harus tahu sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita punya tugas. Apa tugas kita? Ikut serta memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, supaya kita menjadi bahagia sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Kami mau bersyukur gereja kami HKBP Pondok Cabe hari ini genap berusia 22 tahun. Oleh karena itu kami mau Tuhan menyertai perjalanan pelayanan gerejamu HKBP Pondok Cabe, agar semua jemaat dan juga para halado boleh tetap bersatu hati melakukan pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa-masa pandemi yang belum berakhir. Tuhan berkati kami, berikan kami kesehatan dan sukacita, dan bantu kami Tuhan untuk tetap mematuhi, menaati protokol kesehatan. Ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah namamu di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu di rumah, kita bernyanyi lagu pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Namun tak
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.